Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke dalam ceritanya, alangkah indahnya kita bersholawat terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu desa yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Nur Cantika. Namanya sering disebut-sebut sebagai contoh wanita sholehah, penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Ia selalu menjaga ibadah, berakhlak mulia, dan tak pernah lalai dalam membantu sesama. Setiap hari, Nur Cantika selalu mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat, baik itu membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, atau membantu orang lain yang membutuhkan. Namun, suatu ketika, sebuah peristiwa yang tak pernah terduga terjadi dalam hidupnya. Hari itu, Nur Cantika tengah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Tiba-tiba, ia merasa ada suatu beban berat yang datang begitu saja, seakan seluruh dunia menekannya. Tanpa ia sadari, dalam perasaan itu, ia terlupa akan satu hal yang sangat penting. Ia mengabaikan seorang anak yatim yang sedang memintanya untuk membantu. Pagi itu, anak yatim itu mendatangi Nur Cantika di depan rumahnya. Dengan mata penuh harap, anak itu meminta bantuan untuk membeli bahan makanan. Namun, karena terburu-buru untuk ke masjid, Nur Cantika menanggapinya dengan sikap yang tidak sepatutnya, dengan berkata, nanti saja, aku tidak ada waktu sekarang." Tanpa memberi perhatian lebih, ia langsung pergi. Anak yatim itu hanya menunduk dan pergi dengan hati kecewa. Setibanya di masjid, Nur Cantika merasa tidak tenang. Ia merasakan sesuatu yang ganjil dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang hilang, meskipun ia telah menjalankan rutinitas ibadah seperti biasa. Namun, dalam hati kecilnya, ia tidak begitu menghiraukan perasaan itu. Ia terus menjalankan syalatnya dengan penuh khusyuk. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai berubah. Nur Cantika mulai merasakan adanya kegelisahan yang semakin mengganggu. Badannya terasa lemah, dan hatinya penuh dengan rasa bersalah. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan setiap kali ia bangun di malam hari, ia merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba untuk beristihara, berdoa agar diberi petunjuk dari Allah. Namun jawaban yang ia dapatkan malah semakin membuat hatinya merasa berat. Suatu malam, saat ia tengah merenung sendirian, ia teringat kembali akan kejadian dengan anak yatim itu. Hatinya menyesal. Ia merasa telah mengabaikan kewajiban untuk menolong sesama, meskipun ia selalu menganggap dirinya seorang yang sholehah. Ia sadar bahwa mungkin inilah yang menjadi sebab dari kegelisahan dan kesulitan yang ia alami. Keesokan harinya, ia pergi mencari anak yatim itu, berharap bisa meminta maaf dan menebus kesalahan. Setelah berkeliling, ia akhirnya menemukannya di sebuah sudut desa. Namun, yang ia temukan bukan lagi seorang anak yang ceria dan penuh harap, melainkan seorang anak yang sakit parah, dengan wajah pucat dan tubuh yang kurus kering. Dalam hati Nur Cantika, timbul rasa sesal yang sangat dalam. Anak yatim itu, dengan suara yang lemah, berkata, Ibu, aku memaafkan ibu. Tapi sudah terlambat. Aku sudah tak sanggup lagi." Ketika Nur Cantika hendak mengulurkan tangan untuk menolongnya, anak itu menghembuskan napas terakhirnya di pelukannya. Nur Cantika terperangah, hatinya remuk. Ia merasa dirinya telah terlewatkan kesempatan untuk menolong, dan kini penyesalan itu datang begitu terlambat. Saat itulah, Nur Cantika menyadari bahwa mungkin ini adalah bentuk azab dari Allah. Allah memberi peringatan melalui kegelisahan yang ia rasakan, namun ia terlalu sibuk dengan ibadahnya untuk memperhatikan peringatan itu dengan serius. Allah ingin mengajarkan padanya bahwa ibadah tanpa perhatian terhadap sesama adalah kekurangan yang sangat besar.
Dengan hati penuh penyesalan, Nur Cantika berdoa memohon ampun kepada Allah, berharap agar azab itu bisa diangkat. Ia berjanji untuk tidak lagi mengabaikan tanggung jawab sosialnya, untuk selalu peka terhadap kebutuhan orang lain, dan untuk menjaga sikap rendah hati dalam setiap amal perbuatannya. Allah pun Maha Pengampun. Meski tak dapat mengubah takdir anak yatim yang telah meninggal, namun melalui proses penyesalan dan perubahan dalam dirinya, Nur Cantika akhirnya mendapat kedamaian. Ia terus berusaha memperbaiki dirinya, selalu mengingat bahwa setiap amal perbuatan, sekecil apapun, harus dilandasi dengan niat ikhlas dan penuh perhatian kepada sesama, karena itulah inti dari kebaikan yang sejati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tak hanya ibadah yang harus dijaga, tetapi juga sikap kita terhadap sesama. Allah memberikan peringatan dalam berbagai bentuk, dan terkadang, azab itu datang sebagai teguran agar kita lebih dekat kepadanya dengan cara yang lebih sempurna, baik dalam ibadah maupun amal sosial. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam legendaris lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.